Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Angkringan Baca 17, kali ini kita bertemu lagi dengan, kali ini berbeda ya, biasanya owner kita yang Presiden membawakan. Oh, presiden bahasanya ya. Komisaris. Presiden Angkringan Baca 17, kali ini saya yang membukanya. Oke. Nah, sekarang sahabat Angkringan Baca 17, kali ini kita akan, biasanya kita membedah sebuah buku atau tentang kehidupan atau masa lalu yang kita curahkan di sini. Kali ini kita dengan hal yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang mengupas dari lirik lagu siapa kali ini? Iksan Skuter. Iksan Skuter, teruslah miskin, teruslah bodoh. Nah, dalam konten kali ini kita akan membedah lagu Iksan Skuter yang judulnya Teruslah Miskin, Teruslah Bodoh. Nah, sekarang kita narasumbernya ini presiden kita sendiri. Gak usah narasumber lah, kita ngobrol aja ini. Oh ya. Jadi barangkali ada yang apa yang kita sampaikan nanti teman-teman nggak sepakat nggak apa-apa. Ya, ini cara baca kita aja kayak gitu. Kita bahas bareng-bareng aja ya. Iya, sambil ngobrol aja. Nah, di sini kita langsung aja ya masuk ke liriknya ya. Nah, dari judulnya terlebih dahulu deh. Kita jangan masuk ke ininya dulu. Dari judulnya terlebih dahulu yaitu Teruslah Miskin, Teruslah Bodoh. Menurut sampean ini gimana dari kita membaca, mungkin ada kode-kode apa yang dari judulnya tersebut gitu. Misal gini ya, kalau misalkan kita mau membedah sastra ya, itu tuh ada teorinya. Apa tuh? Misalkan kalau mau membedah teks, ini kan sastra juga kan teks ya. Itu kalau misalkan dalam hermetiknya Schleiermacher itu kan nanti ada yang namanya seni memahami. Kalau di bukunya Pak Budi F. Budi Herdiman itu beliau nulis seni memahami dengan titik pokok ada di seni memahaminya ala Schleiermacher. Artinya dalam memahami teks nanti kan ada lingkaran hermeneutik. Kita perlu mengkaji teks ini pertama dengan autor. Autor itu artinya beliau yang mengarang atau yang menulis teks ini. Ya, sang penulisnya sang gitu penulisnya. Ya. Terus reader itu kita yang menikmati teksnya, ini kita yang membaca teks ini. Sama teks. Jadi tiga hal ini nggak boleh hilang. Artinya ada autor, reader sama teks. Nah, dalam hal ini kita mencoba mengkaji pada taraf teksnya aja. Kita hanya berkecimpung dalam teks. Artinya autornya di sini harusnya kita bisa mengundang Pak penulisnya, penulis teksnya asli. Jadi kita bisa klarifikasi maksud dari tulisan itu apa dan inti dari tulisan itu bagaimana dan siapa sebenarnya yang beliau tuju dalam tulisan itu kan perlu. Nanti kalau dalam seni memahaminya ala Schleiermacher juga nanti kena ada ini kan nanti ada taraf ya, grammatical text, nanti ada juga psikologi teks. Nah, ini juga saling berhubungan. Artinya kalau mau membaca teks kesana ranahnya begitu. Itu di buku F. Budi Herdiman kalau teman-teman baca ada pemaparan seperti itu. Oke, nggak apa-apa, untuk kita sama-sama ngobrol pada kesempatan kali ini kita mencoba membedah teksnya aja gitu. Gitu. Nanti kita bisa ngelihat apa nih pesan apa yang disampaikan oleh Pak Isan itu sendiri, pengarang teks itu gimana. Kalau misalnya emang apa yang kita bahas hari ini ternyata emang nggak sesuai ya kita minta pendapat dan kritikan lainnya. Artinya ini cara baca kita gitu, dengan sederhana yang kita punya, kemampuan yang kita bisa dengan ini gitu. Artinya kita bisa mengambil pelajaran yang di dalam lagu yang ditulis Pak Isan tersebut kayak gitu. Oke, langsung nggak apa-apa ya. Ya udah. Nah, kita tadi bahas tentang judulnya terlebih dahulu nih. Menurut sampai nih dari judulnya kira-kira pesan apa sih yang disampaikan oleh penulisnya itu? Judulnya itu kan Teruslah Miskin, Teruslah Bodoh ya. Iya. Harusnya itu kan miskin dan bodoh ini apa ya, kayak ini seperti beliau itu menyamakan satu sifat. Kalau misalnya kita membaca ya, kita baca bahwa ada majas metafora. Majas metafora itu menyamakan dua sifat manusia yang sama itu. Ini sejauh yang saya baca ya, dan teman-teman bisa sepakat atau enggak. Nah, ini ada dua sifat, miskin dengan bodoh. Apakah miskin itu selalu diidentikan dengan bodoh, ataukah kebodohan itu bisa menciptakan kemiskinan? Nah, ini ada sesuatu makna yang menarik yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang, bahwa miskin dan bodoh itu kayak ketika kita mendengar maknanya teruslah miskin, teruslah bodoh, artinya ada sesuatu yang ingin disampaikan beliau maknanya itu. Nah, yang kita baca bahwa kita melihat garis Indonesia
negara Indonesia ini semakin hari kesini dan angka kemiskinan itu kan semakin terlihat jelas, apalagi dengan pandemi saat ini itu semakin terlihat jelas gitu. Entah banyak kayak misalkan gini, masyarakat kita banyak yang hartanya dirampas, pertaniannya dijadikan segala macam dengan pertambangan dan segala macam ya, kita bisa membaca ya ketika di Kalimantan dan lain sebagainya. Itu artinya kita seolah-olah kita tuh menjadi budak di negara sendiri kayak gitu. Ini bukan untuk mengkritik siapapun ya, artinya kita bisa belajar pada sisi ini. Kalau kita tetap miskin, kalau kita tetap bodoh, kita tidak berpikir luas, kita akan jadi budak di negara sendiri begitu. Makanya untuk menerobos angka kemiskinan, angka kebodohan itu kita perlu gagasan untuk menembus ke sana. Ini yang kita baca bahwa makna di balik judulnya ini teruslah miskin, teruslah bodoh. Ini sebenarnya bukan untuk kata seruan, tapi kritik terhadap kondisi saat ini. Misalnya kayak gini, anak kecil lagi pada adik kita lagi main hujan-hujanan gitu. Kalau kita larang, udah terusin kayak gitu. Artinya dari kata teruskan itu sekalian aja udah sana nyebur kayak gitu. Itu sebenarnya bukan menyuruh ke sana, tapi itu mengkritik dengan bahwa sudah pasrah lah, artinya apalagi ya, udahlah bodoh begitu. Makanya teruslah miskin, udah teruslah bodoh begitu. Dari hal seperti itu kita malah merenung begitu. Ini yang menariknya, artinya penggunaan bahasa Pak Ihsan Skuter ini luar biasa, artinya tinggi sekali seninya gitu di balik lagu ini gitu. Beliau menyampaikan kegelisahan pada saat hari ini, dan pada saat lagu ini ditulis kapan itu juga kita perlu tahu. Semoga suatu saat kita bisa bertemu dengan Pak Ihsan ya. Amin. Kita bisa bertemu dengan belajar bareng soal karya-karya yang luar biasa ditulis ini. Itu baru judulnya. Kalau pendapat jenengan sendiri gimana, Pak? Pak ya kurang lebih ya sama sih yang sudah sampean yang tadi sudah dibicarakan oleh sampean gitu. Ya dalam artian ini bukan sebuah seruan gitu, atau seruan ya udah lu miskin aja lu ini gitu kan. Bukan menyuruh kita untuk miskin terus dan bodoh terus. Dalam artian ya ini udah gimana sih? Udah kayak kita tuh udah capek gitu ya. Udah capek. Ya udahlah terserah gitu ya kan. Maksudnya kan begitu. Tadi saya menarik yang sampean bicarakan tuh bahwa orang miskin itu udah pasti bodoh gitu kan dari sininya. Itu kalau kita membaca seperti itu ya. Apa yang bodoh itu miskin. Nah kan? Ya, di situ sangat menarik tuh. Kalau dari majasnya metafora tadi, metafora itu menyamakan dua sifat yang sama, dan itu artinya pesan yang disampaikan itu dikaitkan dengan dua sifat yang sama. Dalam hal ini saya membaca ini ada majas metafora, dua sifat antara miskin dan bodoh gitu. Artinya seolah-olah miskin dengan bodoh itu bisa disamakan begitu. Kalau lu bodoh, lu pasti miskin begitu. Kalau lu miskin, bisa jadi lu karena bodoh kayak gitu. Hal ini juga sebenarnya kritikan. Beliau menyampaikan ini kritikan untuk kita sebagai manusia yang kena. Manusia siapa pada umumnya, entah dari pejabat, dari pemerintah, atau dari tokoh masyarakat, atau kita sebagai masyarakat yang awam gitu, itu dikritik bahwa lu jangan miskin, lu jangan bodoh. Kalau lu miskin, lu bakal bodoh. Kalau lu bodoh, itu menyebabkan kemiskinan. Seolah-olah kayak gitu maknanya kalau dibaca dari majas metafora yang kita sedikit pahami. Ntar teman-teman yang paham tentang majas, kalau salah bisa dikritik kayak gitu, nggak apa-apa. Kita membuka dialek di situ, bener nggak itu. Terus kita langsung ke teks aja kali ya. Boleh, Mas. Ya, mungkin ke ini yang pertama ya. Teks yang pertama itu, hai orang miskin, tidur yang nyenyak, agar kami tetap berkuasa. Nah, kita bahas ini dulu aja. Nah, ini yang menarik. Lagu pertama dibuka, hai orang miskin, tidur yang nyenyak. Ini luar biasa. Karena apa? Dalam tanda kutip ya, kita kan juga sama nih, kaum bawah ya. Kita sebagai orang-orang miskin ya, dalam tanda kutip ya, kita orang yang begini. Orang miskin itu kalau tidur enak. Kenapa enak? Dia dimanapun dia tidur bisa. Ini contoh ya, kita sebagai santri ya. Kita santri, kamu juga santri. Santri di pondok itu tidurnya terserah dia dimanapun. Karena tidak memikirkan bahwa kalau misalkan kita mau tidur nih, jangan sampai HP gue hilang nggak kayak gitu. Atau mungkin motor gue belum dimasukin dan lain sebagainya macem. Kira-kira pagar rumah udah dikunci belum? Begitu, itu mau tidur aja resah kalau orang yang kaya kayak gitu. Ini sedikit belajar bahwa emang hidup begitu. Artinya orang miskin itu kalau tidur enak-enak sekali gitu. Tidurnya nyenyak, di masjid pun jadi tidur tanpa ada beban. Apalagi di hotel bintang 5 udah tidur terus kayak gitu, bebannya hilang kayak gitu. Tidurnya nyenyak. Itu kalau misal membaca secara makna makna hakiki teksnya.
Tapi kalau makna majasinya atau makna yang di dalam teks ini, hai orang miskin tidur yang nyenyak. Ini maknanya bahwa dia memanggil. Ada kata hai kan, panggilan. Kalau bahasa Arab itu teman-teman yang santri yang paham, nanti kan ada munada ya, nanti panjang urusannya. Nah ini hai orang miskin tidur yang nyenyak. Itu sebenarnya panggilan kepada siapa? Pada orang miskin. Udah tidur aja yang nyenyak begitu. Nah ada katanya selanjutnya, agar kami tetap berkuasa. Kaminya siapa? Ini pertanyaan besar bahwa kemiskinan yang terjadi di negeri kita atau dimanapun orang miskin itu berada, karena terjadi itu ada sesuatu yang menguasai mereka sehingga mereka jadi miskin. Kalau misalkan melihat dari sini, kaminya itu ya para penguasa, Ya, betul. penguasa yang untuk memiskinkan orang-orang setempat begitu. Siapapun itu, kita tidak memandang siapapun itu. Artinya dalam teks ini loh, Pak Ihsan seolah-olah ingin mengatakan bahwa sudahlah kita miskin, udah tidur aja. Kalau kita tidur, kita tidak melek. Orang tidur nggak kena beban ya dalam tanda. Mereka nggak kena beban. Orang tidur itu tidak sadar dengan apapun. Ya, itu artinya ketika kita tidur, para penguasa itu bisa bebas dengan sepenuh jiwa raganya mengkeruk apa yang kita punya begitu. Yang paling sederhana gini, kalau misalkan kita punya harta di rumah, ada maling datang, dia bisa ngambil barang kita di dalam karena kalau kita tidur. Ya. Posisinya begitu. Itu jangan-jangan ke situ. Artinya ada juga tidur di sini yang dimaknai bahwa hai orang miskin jangan tidur yang nyenyak, itu artinya berdiam diri, gak usah ngapa-ngapain, biar penguasa aja yang berkuasa begitu. Makanya karena apa disebut kita miskin? Itu tadi ada kata bodohnya tadi. Kalau kita bodoh, kita disamakan dengan sifat miskin, hai orang miskin, sama aja kayak hai orang bodoh, tidurnya nyenyak. Kalau tidurnya nyenyak ini dimanai bahwa udah lu nggak usah ngapa-ngapain begitu, biar kami bisa berkuasa kayak gitu. Kalau kita bodoh kan disuruh A ya A, disuruh B ya B kayak gitu dan lain-lain sebagainya. Itu yang seolah-olah beliau mengatakan gitu, kita membaca teksnya gitu. Berarti di sini juga ada ini loh, makna bahwa ya udah yang miskin bakalan tetap miskin, yang biar yang berpenguasa, yang kaya tetap kaya gitu kan ya? Iya. Kalau mau dibaca pakai teorinya Marx, kapitalisme, itu ini bisa kena. Artinya kalau teori Marx itu kan dia kritik atas ini kelas sosial. Lah, kelas sosial itu membedakan mana yang hartanya banyak, mana hartanya yang sedikit. Orang yang punya kekuasaan atau materi tinggi, dia akan menguasai orang yang tidak memiliki materi. Kalau Marx itu. Jadi ada kelas-kelas sosial. Nah, mengkritik kalau membaca ini bisa. Artinya orang-orang yang miskin, orang-orang yang bodoh itu ada di kelas bawah, yang berkuasa di kelas atas. Nah, ini seolah-olah beliau juga menampilkan makna itu, bahwa teori Marx itu bisa baca teori ini gitu, bisa baca teks ini. Ini terserah cara baca kita, yang namanya karya sastra, kita bisa membaca dengan segala hal. Kecuali tadi kalau pakai hermeneutikanya Schleiermacher itu akan mau, kalau misalkan pakai teorinya Schleiermacher, mau nggak mau kita harus mengundang Pak Ihsan Sekuter sebagai penulis teks asli, begitu. Nah, ini ada terusannya nih. Terus? Tadi sempat disinggung bahwa miskin itu ya seolah-olah bodoh. Di sini ada terusannya. Hai orang miskin, tetaplah bodoh, biar kami bebas untuk menipu. Nah, ini lanjutan dari kata miskin dan bodoh. Tadi kan ada kesinambungan. Orang miskin suruh tidur, orang miskin harus tetaplah bodoh, biar kami bebas untuk menipu. Nah, saya pernah nulis buku ini yang di depan ini, yang Tuhan ternyata aku manusia itu, saya nulis di situ. Saya merenung bahwa orang yang berbahaya ya, manusia yang berbahaya itu adalah manusia yang pintar, cerdas, jenius, tapi dia membodohi orang lain. Membodohi dalam konteks dia bisa menipu, bisa mengambil kekayaan orang lain kayak gitu. Kayak ini juga sebenarnya kritik pada saat ya kita tahu lah Indonesia dijajah 350 tahun lamanya, dan itu kita dibodohi. Nah, itu kan berbahaya begitu. Makanya ada perlawanan rakyat, ada seruan jihad dan lain sebagainya macam. Ini kena bahwa Pak Soekarno itu pernah bilang imperialisme itu nggak pernah mati sampai nanti. Sekarang juga kita merasakan, kita semua itu masih terjajah dengan adanya produk-produk kapitalis dan lain sebagainya macam. Kalau kita membaca ini loh teksnya, itu seolah-olah Pak Ihsan Sekuter itu mengarahkan kita ke sana, bahwa ayolah sadar bahwa kita itu masih kurang gagasan, Indonesia masih kurang gagasan, makanya kita selalu mencela-mencela ke sini kayak gitu. Dana bansos dikorupsi kita diem begitu dan lain sebagainya macam.
Ini bukan kritik ya, artinya kita membaca secara teks yang ada di Pak Ihsan Skuter. Nanti kalau mau klarifikasi ya kita tinggal tanya beliau soal nanti kapan-kapan kita bisa ketemu beliau, apa yang kita baca sampaikan. Ya semoga ini bisa didengar sama Pak Ihsan dan apa tanggapan beliau kita siap gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi dengan video lain nggak apa-apa. Ini membaca teks seperti itu baru paragraf pertama ini, kalau sampai akhir seru ini. Tapi kalau kita ya, kalau sekarang membahas tentang miskin dan bodoh di zaman sekarang ya, atau di era sekarang, terkadang beasiswa gitu ya, beasiswa pun kita harus melampirkan ada yang namanya itu SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, kita coba kalau kita kontekskan ini apa teks ini di yang zaman sekarang ini bagaimana? Beasiswa dari pemerintah ya. Nah, ini maksud saya dalam tanda kutip kita juga tidak melulu menyalahkan pemerintah. Artinya ada usaha lah dari pihak pemerintah pun menyediakan kayak LPDP, membantu pendidikan ya kan gitu. Ada dari Kemenak juga menyiapkan beasiswa untuk para tahfidz, untuk para mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya macam. Sampai perusahaan jarum pun menyiapkan beasiswa kan gitu. Nah, ini dalam arti bahwa kita itu bukan dalam arti gini, kita kan tahu lah kita bodoh lah, orang bodoh ya, saya juga orang bodoh, kamu juga orang bodoh gitu, maksudnya karena kita tidak punya gagasan, hidup kita gini-gini aja begitu ya, yang penting ketemu nasi udah bersyukur. Tapi kan harusnya kita punya pandangan lebih luas bahwa kita perlu gagasan begitu. Nah, pemerintah menyiapkan itu. Sama aja kayak ini kan, tetaplah bodoh, tetaplah itu biar kita nggak stagnan di posisi kita yang saat ini, yang Indonesia terpuruk dengan kebodohan terus, Indonesia terpuruk dengan penjajahan dalam tanda kutip ya, penjajahan yang teman-teman tahu lah, kita sedang dijajah juga kan gitu. Bukti penjajahan ya sama lah. Ini perlu dibuka nggak ini? Hati-hati sekali ini. Cari aman aja lah, cari aman. Nanti kalau mau diskusi lebih ini bisa lah. Artinya lagu ini sebenarnya ya itu tadi kritik bahwa jangan sampai kita terus bodoh, jangan sampai kita terus miskin begitu. Beasiswa itu untuk menjawab apa yang sedang keresahan kita, mencerdaskan kehidupan bangsa itu loh.